Baik anak-anak sekalian, sebelum mulai pelajaran Ustadz pengen tahu, tes semangat dulu ya. Ini semangatmu, ini semangatku. Nah, harus semangat. Pagi-pagi yang masih ngantuk, ya, yang masih ngantuk bisa berdiri dulu sebentar. Nah, digerakkan tangannya supaya ototnya tidak kaku ya. Karena kalau ototnya kaku, sakit buat bergerak dan masih ngantuk ya. Difokus pelajaran supaya tidak ngantuk dan bisa paham pelajarannya Ustadz Zaki sampaikan. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar PPKN ya. PPKN lanjutan dari kemarin, masih tema 2D, buku paket tematik 2D. Hari ini kita akan membahas tentang apa? Sikap bersatu dan manfaat apa sikap bersatu. Jelas banyak manfaatnya ya. Sekarang silakan dibuka bukunya terlebih dahulu ya. Halaman 57. Sudah dibuka halaman 57 nak? Kalau sudah, dilihat sebelah bawah ya. Ustadz akan membacakan. Semua Ustadz minta memperhatikan agar paham pelajaran ini ya. Ayo menulis. Anak-anak saling mengoper bola. Mereka bekerja sama dengan baik. Kerjasama dapat menciptakan persatuan. Tuliskan contoh sikap lain yang dapat mewujudkan persatuan. Baik. Hari ini kita membahas tentang sikap bersatu ya. Contohnya adalah yang dicontohkan dalam mengoper bola. Seperti ketika kalian kemarin belajar PJOK nak ya. Kemarin belajar PJOK diajari apa sama Ustaz-Ustazah? Ya, bekerja sama mengoper bola dari arah kanan dan dari arah kiri. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya banyak ya kegiatan yang melibatkan kerjasama. Contohnya yang laki-laki itu kan biasanya suka bermain bola ya. Bermain bola itu kan suka. Ada yang bertugas menjadi penyerang atau striker. Ada yang bertugas menjadi gelandang. Ada yang bertugas menjadi pemain sayap. Ada yang bertugas menjadi defender atau back. Ada yang bertugas menjadi kiper. Jadi 11 orang itu bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Yang kiper juga menjaga bola agar tidak kebobolan. Yang bagian pemain bertahan atau back juga menjaga daerah pertahanan supaya tidak ditembus oleh musuh. Pemain gelandang juga menjaga keseimbangan, bagaimana menyerang ke arah musuh dan bertahan ketika diserang musuh. Dan bagaimana penyerang ketika mendapat bola bisa memasukkan bola ke gawang lawan. Itu salah satu contoh sikap bersatu dalam permainan sepak bola atau olahraga sepak bola. Loh Ustadz, itu kan yang laki-laki, yang perempuan bagaimana? Bisa ketika misalkan ada lomba masak. Anak perempuan itu kan suka masak ya. Kelas 2 mungkin ada yang membantu ibunya masak. Bisa. Oh, ada yang kerjasama, ada yang bagian nyiapin bumbu, meracik bumbu, ada yang bagian menyiapkan peralatannya, ada yang bagian menyiapkan toppingnya, ada yang menyiapkan bagian lain-lainnya. Itu kan butuh kekompakan satu anggota kelompok. Kalau ada kegiatan yang dalam satu kelompok itu tidak kompak, pasti akan kurang bagus hasilnya, kurang maksimal. Sama halnya ketika kalian di sekolah. Ketika di sekolah dulu mungkin masih ingat ya, kelas 1 kan ada tugas kelompok dari Ustadz-Ustazah. Nah, di situ kan pasti ada kerja kelompok di kelas. Nah, pasti kelompok yang terbaik biasanya yang paling kompak antara anggota satu dengan yang lainnya. Loh Ustadz, yang kompak itu yang bagaimana sih? Kompak itu bekerja semuanya sesuai tugas masing-masing. Nah, ketika di kelas ada yang menyapu, tugasnya menyapu lantai. Ada yang tugasnya membersihkan kaca. Ada yang tugasnya menyapu halaman. Ada yang tugasnya mengepel. Ada yang tugasnya membersihkan papan tulis. Jadi semuanya dapat bagian masing-masing, dapat tugas. Paham nak ya? Ya, Ustadz kira paham. Karena kelas 2 itu kan pinter-pinter anaknya. Jadi ketika Ustadz menjelaskan bisa paham. Nah, sekarang silakan kalian buka buku halaman 58. Kita bahas bersama-sama ya. Oke, halaman 58 silakan dibuka.
Yang nomor 2 itu kan ada nomor 1, 2, 3. Kita bahas yang nomor 2 dan 3 nak ya. Nomor 2 dan 3. Nomor 2, berilah tanda centang pada permainan yang memerlukan kerjasama dalam kelompok. Itu ada 2 gambar. Kira-kira gambar yang mana itu yang membutuhkan kerjasama? Yang kiri atau yang kanan? Bermain sepak bola. Ya, pinter. Gambar sebelah kiri ya, bermain sepak bola. Itu ada berapa anak itu ya? 2 anak. Jadi dua anak lawan 2 anak. Satu kelompok terdiri dari 2 anak. Loh Ustadz, biasanya bola kan 11 orang mainnya. Iya, itu kan hanya contoh di buku. Jadi 2 orang melawan 2 orang. Terus kalau yang gambar sebelah kanan itu gambar apa nak? 2 anak melakukan kegiatan apa ya? Gambar sebelah kanan. Permainan apa? Badminton atau bulu tangkis. Bulu tangkis itu kan ada 2 macam. Kalau di gambar itu namanya permainan single atau 1 lawan 1 ya. Ada lagi yang 2 musuh 2 orang. Itu namanya olahraga badminton yang ganda. Ada ganda putra dan ganda putri. Ada lagi yang ganda campuran. Jadi satu kelompok itu terdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan. Seperti itu ya. Kalau sesuai di gambar yang nomor 2, berarti yang dicentang adalah gambar sebelah kiri yang bermain bola karena ada 4 anak. Sedangkan yang bermain badminton hanya 2 anak. Berarti bukan termasuk permainan yang memerlukan kerjasama. Oke. Bawahnya sekarang nomor 3. Nomor 3. Tuliskan 4 contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan dengan teman bermain. Ayo, siapa yang bisa memberikan 1 contoh saja? Masing-masing anak 1 contoh, ya. Sikap yang dapat mewujudkan, bukan permainannya nak, tapi sikapnya. Contoh sikap. Ya, sikapnya contoh 1. Ustaz apa? Tidak menyalahkan teman. Tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Siapa yang bisa? Apa? Menghormati teman ketika bermain. Apalagi nak? Tidak boleh berebut. Ya, mau main bola kok rebutan nanti malah marah-marahan. Apalagi? 1 lagi. Tadi sudah ya, tidak berebut. Ya? Harus yang rukun. Ya. Betul. Oke, sudah cukup. Jadi kalian sudah bisa memberikan contoh banyak ya, lebih dari 4. Nah, nanti bisa dicari sendiri contoh sikap yang dapat mewujudkan persatuan ketika bermain dengan teman. Itu banyak sekali contohnya nak ya. Sekarang kalau sudah di buku halaman 69. Halaman 69. Oke, halaman 69. Halaman 69 yang paling bawah. Kalau yang atas itu kan olahraga ya. Sekarang yang sebelah bawah. Ayo bercerita. Waktu bermain oper bola, Nina dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Kerjasama yang baik sangat penting. Kerjasama dapat mewujudkan persatuan. Sikap mau bekerja sama harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain. Nah, ini banyak apa ya? Ketika di sekolah pasti kalian sering lihat ya. Ada anak yang bermain tapi tiba-tiba kok meninggalkan permainan. Kalau bahasanya itu apa? Purek atau mutung. Karena mungkin kalah bermain atau bolanya direbut. Ya, itu jangan dibiasakan nak ya. Ketika bermain itu bagaimana sih Ustadz agar permainan itu bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, perlu dibuat aturan permainan atau aturan bermain supaya jelas permainannya. Contoh, bermain bola, ayo kita main bola. Aturannya adalah satu kelompok berisi 5 orang, 1 tim. 2, tidak boleh melanggar atau menjeglang. 3, kiper tidak boleh maju misalkan. 4, ketika melanggar mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah. Nah, jadi jelas. Kalau bermain nggak ada aturannya, nanti juga tidak tertib, kan nggak jelas permainannya. Jadi kalian bisa praktekkan ketika di rumah, kan sekarang ini kan belum di sekolah. Jadi kalian bisa praktek di rumah, bermain dengan teman yang tetangga di samping rumah, misalkan bermain tradisional ya, gobak sodor
atau bermain apa itu namanya engklek, bermain banyaklah permainan yang tradisional ya, bermain kelereng mungkin atau nekeran. Nah, itu awalnya harus disetujui dulu, dibuat peraturan. Berarti yang melanggar peraturan dia termasuk tidak tertib seperti itu ya. Jangan sampai ketika bermain tidak ada peraturan tiba-tiba main, pasti tidak jelas arah permainannya. Nah, di sini Nina dan teman-teman kerjasama dengan baik. Kerjasama itu sangat penting. Jadi anak-anak kerjasama itu tidak hanya dalam bermain saja ya. Dalam kehidupan kalian sehari-hari itu juga banyak hal yang dapat dilakukan dengan kerjasama. Sama orang tua di rumah itu kan harus saling membantu kan, kerjasama kan. Orang tua bekerja, kakak dan adik itu juga membantu orang tua. Jadi tidak semuanya dilimpahkan orang tua, anak juga punya tanggung jawab untuk membantu orang tua, sehingga saling kerjasama. Di lingkungan sekitar juga bisa. Kalau kita di lingkungan sekitar kok tidak pernah menyapa orang, pasti kita juga tidak disapa kan ya. Aduh, mau nyapa kok sungkan ya, males cuek aja. Mau jalan kok gak nyapa ya, minimal menyapa tetangganya, assalamualaikum, nah, waalaikumsalam dijawab. Jadi bisa akrab antar tetangga itu, jangan sampai sama tetangganya tidak kenal. Siapa namanya itu nggak tahu, pokoknya orangnya besar itu loh misalkan. Nah, itu jangan sampai. Terus ketika ada jadwal ronda, menjaga wilayah lingkungannya supaya aman, itu kan harus kerjasama, dibagi. Oh, misalkan Mas Dava nanti kontrol bagian pos kamling sampai gang 1. Nah, nanti terus Mas Naji kontrol dari gang 2 sampai gang 3. Terus Mas Fadil dari gang 4 gang 5, itu dibagi. Supaya apa? Semua bekerja. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Kerjasama, contoh kegiatan yang dapat mempererat sikap bersatu. Baik. Sekarang halaman 70. Halaman 70 dibuka. Halaman 70 sudah? Yang paling atas, lanjutannya tadi yang 69 ya. Halaman 70. Sikap apa yang harus dimiliki untuk mewujudkan persatuan? Ya, diskusikan dengan temanmu lalu tuliskan di buku. Oke, ceritakan pengalamanmu melakukan permainan yang menunjukkan sikap bersatu. Baik, sekarang Ustadz tanya lagi tes. Tadi kan sudah anak-anak memberikan contoh sikap agar bisa bersatu. Sekarang contoh kegiatan apa yang permainan apa yang memerlukan sikap bersatu atau kerjasama? Siapa yang bisa memberikan contoh? Sebutkan permainan yang membutuhkan tim atau kerjasama tim. Siapa yang bisa? Tadi kan sudah Ustadz Zaki contohkan bermain bola dan bermain badminton secara ganda. Ustaz, buku tulis tak Ustaz? Tidak usah ditulis nak. Ya, buku tulis tak Ustaz? Tidak perlu ditulis. Ya, dijawab langsung. Siapa yang bisa memberikan contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama? Langsung dijawab saja nak. Ya. Naik sepeda, satu sepeda isinya berapa orang berarti? Kalau sepeda itu sendiri, nah ada ya sepeda yang bisa dinaiki 3 orang dan 3 orang itu mengayuh semua, ya bisa itu. Apalagi selain main sepeda, ya gobak sodor, oke, kasti, bola kasti ya, pakai stick itu ya, ya apa? Basket, ya betul, basket itu kan satu tim 5 orang bisa. Kalau itu bisa enggak? Volley. Olahraga volley bisa ya. Satu tim terdiri dari 6 orang volley. Apalagi sepak bola sudah, basket, volley sudah, apalagi? Ya. Bulu tangkis yang ganda tapi ya sudah. Selain itu apa? Selain bulu tangkis sudah sepak bola. Ada lagi nak, arung jeram. Tahu nggak arung jeram? Yang pakai perahu karet terus masuk sungai. Nah, pakai dayung. Gobak sodor sudah. Sodor. Oke, sudah banyak ya. Kasti sudah. Banyak sekali ternyata ya olahraga dan permainan yang membutuhkan kerjasama tim. Sekarang kita latihan soal lagi yang bawah.
Masih halaman 70 ya. Halaman 70 yang nomor 2 nak. Yang nomor 2 saja ya. Nomor 2, berilah tanda centang pada sikap yang dapat menciptakan terwujudnya kebersamaan dengan teman bermain. Itu kan ada 4 ya, 4 kalimat. Nina dan teman-teman bekerja sama saat bermain oper bola. Itu kira-kira sikap yang menciptakan wujud kebersamaan bukan? Ya, Nina dan teman-teman bekerja sama saat bermain oper bola. Ya, termasuk ya. Kalian kasih tanda seperti ini. Tanda seperti ini ya, yang kalimat yang pertama. Yang kedua, Johnny tidak mau meminjamkan mainan pada Tony. Nah, termasuk kerjasama bukan itu nak? Tidak ya, yang kedua tidak. Jadi kalian kasih tanda silang saja, bukan? Bukan. Ya, oke. Yang ketiga, Deli dan teman-teman bekerja sama membersihkan taman bermain. Itu termasuk kegiatan yang kerjasama bukan? Halo? Membersihkan taman bermain itu kerjasama atau tidak? Atau sendirian? Termasuk bukan? Kerjasama. Jadi dikasih ini ya, tanda centang seperti ini. Yang terakhir, Nina mengajak Mary ikut bermain bersama. Apakah itu termasuk kebersamaan? Nina mengajak Mary bermain bersama. Iya. Ya, sih. Ya, jadi ada 3 ya di sini yang bekerja sama. Hanya satu saja yang tidak kerjasama, yaitu Johnny tidak mau meminjamkan mainan pada Tony. Oke, pinter semua. Super sekali anak kelas 2. Good. Sekarang halaman dibuka halaman 71 ya. 71. Ya. Halaman 71 sudah dibuka nak. Nah, ini ada 1 halaman ya. Halaman 71 pembelajaran 6. Ustadz akan bacakan terlebih dahulu. Kalian mendengarkan dulu ya. Ayo menulis. Teman-teman Nina bermain di rumah Nina. Ada Deli, Lani, Mary, dan Made. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, dan agama. Semua bermain bersama dengan rukun. Sikap Nina dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dan persatuan dalam bermain. Persatuan ketika bermain sangat bermanfaat. Misalnya, permainan menjadi lebih menyenangkan. Sebaliknya, sikap tidak bersatu dapat menyebabkan pertengkaran. Baik, di sini dijelaskan bahwasanya kita itu harus bermain tanpa membeda-bedakan apa agamanya, apa sukunya, apa asal daerahnya, apa bahasanya. Karena anak-anak Indonesia itu ada berapa agama yang diakui? Ustadz tes lagi, masih ingat gak? Ada berapa agama yang diakui di negara kita? 1, 2, 3, atau 5, 10, berapa kira-kira? Ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada 6 ya yang diakui. Ya, ada 6. Terus kalau suku itu ada berapa Ustadz? Banyak sekali ya, ratusan ya. Yang bisa kita ketahui itu kan ada suku Jawa, suku Batak, suku Dayak, suku Bugis, suku Asmat, nah dan lain-lain. Itu banyak sekali, ada ratusan. Bahkan bahasa daerah di Indonesia itu ada sekitar 700 bahasa sampai 800 bahasa daerah. Banyak sekali ternyata ya. Karena Indonesia itu kan negara yang sangat lengkap ya, sangat luas. Ada 17.000 pulau lebih, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi yang kita ketahui yang besar itu kan ada beberapa saja. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Pulau Nusa Tenggara, dan Papua. Itu kan yang besar. Yang kecil-kecil banyak di situ ya. Kalau sudah silakan dibuka halaman 74 ya. Halaman 74. Ini latihan soal lagi, halaman 74. Halaman 74 yang latihan soal nomor 2. Nomor 2.
Nomor 2, kerjakan soal-soal di bawah ini. Kita bahas bersama nak ya. Tuliskan masing-masing 3 manfaat sikap bersatu dengan teman-teman. Nah, kalian tadi sudah membahas apa? Permainan yang membutuhkan kerjasama, itu kan sudah. Terus contoh olahraga atau permainan yang membutuhkan kerjasama tim sudah. Terakhir ini ya, manfaat sikap bersatu. Siapa yang bisa memberikan jawaban manfaat sikap bersatu? Ayo, siapa yang bisa? Manfaat sikap bersatu. Apa nak? Yang bisa sebutkan namanya dulu. Manfaat sikap bersatu. Satu anak, satu contoh saja. Supaya bisa rukun. Ya, supaya bisa rukun. Pintar. Siapa lagi yang bisa menjawab? Pekerjaan rukun. Rukun, ya sudah tadi rukun. Selain rukun jawabannya apa? Pekerjaan menjadi ringan. Betul. Satu rukun, kedua pekerjaan terasa ringan. Terus yang ketiga, pekerjaan akan cepat selesai. Nah, pintar. Jadi 3 ya anak-anak ya. 1 rukun, 2 pekerjaan terasa ringan, dan yang ketiga pekerjaan akan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Baik, itu saja ya materi dari Ustadz Zaki hari ini. PPKN jangan lupa belajar, dipelajari di rumah, dan nanti ada PH PPKN. Baik anak-anak, setelah ini kalian keluar dulu ya, keluar dari Zoom, terus nanti pelajaran matematika. Ustadz akhirnya sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.